الحمد لله رب العالمين. Karena apa bedanya orang mabuk yang tidak tahu arti yang diucapkan dengan orang yang tidak mabuk tapi juga tidak tahu apa yang diucap? Padahal inti dari larangannya adalah itu, hatta ta'lamuna ma taqulun. Jangan sholat kalau kau mabuk hingga kalian paham, hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa iya na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dalam momentum Syawal. Kita diperkenankan oleh Allah untuk mampu dengan insyaallah sempurna melampaui bulan suci Ramadan dan melanjutkan kesunahan, keutamaan ibadah di bulan Syawal, yakni yang paling langka, yang paling spesifik di bulan Syawal adalah puasa sunnah di 6 hari. 6 hari puasa 6 hari di bulan Syawal kasiyami dahrin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti puasa sepanjang tahun atau 1 tahun penuh. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadannya selesaikan dulu Pak, kemudian disusuli 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka seperti mendapatkan catat oleh Allah seperti puasa setahun penuh. Ini tanggal berapa ya? Masih ada waktu yang belum ya, yang belum 6 hari masih ada waktu. Insyaallah ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan beliau kita memahami berbagai tuntunan di dalam ad-dinul Islam ini, baik yang pokok-pokok seperti tauhid, akidah, maupun yang bersifat tata cara atau syariat, kaifiyah di dalam kita mewujudkan
tauhid kita itu. Bukti di antara bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah melakukan ibadah. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menghamba. Hanya untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah. Adapun tuntunan penghambaan itu sepenuhnya, sedetil-detilnya telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga rujukan, satu-satunya rujukan apabila kita ingin beribadah, ingin mencapai makom abdun atau hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, diakui sebagai hamba Allah, maka kita harus sedetil-detilnya pula melihat referensi dari apa yang telah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yakni Al-Quranul Karim itu sendiri dan tuntunan-tuntunan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat. Hadirin ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita kajian di Mushola Al-Hikmah kita mulai lagi. Kita masih di dalam babut taqwa, babu fit taqwa. Di dalam bab takwa ini tidak banyak hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak banyak, karena sesungguhnya tentang ketakwaan itu telah termaktub di dalam bab-bab selainnya. Dan beberapa hadis di dalam bab fit taqwa ini, ada 5 hadis. Ini merupakan hadis-hadis inti di mana kita mempelajari ketakwaan, dan kita sampai kepada hadis yang ketiga di bab fit taqwa ini. Kalau dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin secara keseluruhan, kita sampai di urutan hadis yang ke-71, Bapak sekalian. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kitabil Riyadhus Shalihin as-salisu, hadis yang ketiga fi babu fit taqwa, di dalam bab takwa ini, anin Nabi Ani bin Mas'ud, dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering atau senantiasa beliau mengucapkan atau beliau memunajatkan, sering sekali beliau memunajatkan atau mengucapkan atau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Ini doa Bapak-Bapak sekalian, doa sangat pendek tetapi mencakup seluruh inti agama kita. Ada yang belum hafal doa ini? Ada yang belum mengamalkan? Ini sangat-sangat perlu kita amalkan. Kita ulangi ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ayo Pak, bareng-bareng ya Bang ya, supaya ini betul-betul jadi amalan, karena ini ijazah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Monggo ya. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita terjemahkan dulu agar apa yang kita munajatkan itu kita tahu. Kita memohon kepada Allah dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti artinya, berarti kita sekedar mengucapkan
Ya kayak burung itu ada nggih, burung beo yang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada itu. Nah, itu kalau sekedar kita berucap tetapi hati kita tidak ikut berucap, berarti kita hanya sekedar berucap. Permohonan pasti tidak sampai karena maksud hati kita tidak mengarah ke sesuatu yang kita ucapkan. Maka setiap doa, kalau doa itu pakai bahasa Arab, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari sunnah, dari hadis Nabi seperti ini, kalau maksudnya adalah untuk berdoa, maksudnya adalah agar kita mendapatkan pengkabulan dari apa yang kita ucapkan itu harus keluar juga dari hati. Ya, terutama doa-doa yang dari doa-doa yang tidak dari Al-Quran. Kalau doa dari Al-Quran, Pak, doa yang memang dari Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, zikir-zikir seperti itu misalnya, itu meskipun tidak tahu artinya, kita masih dapat keutamaan pahala dari lafal, dari huruf yang kita ucapkan. Setiap satu huruf satu kebaikan dikali 10. Ya, itu kalau doa-doa dari Al-Quran tidak masalah, meskipun untuk memperoleh maksud dari isi itu kita tetap wajib tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya berarti hati kita tidak memohon kepada Allah, sekedar lisan kita iqra'ul Quran, sekedar membaca Al-Quran. Kalau doa itu berasal dari Al-Quran, itu doa yang paling utama yang memang dari Al-Quran. Yang kedua, doa dari kalimat-kalimat Nabi, dari hadis-hadis yang sahih seperti ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini kalau kita tidak mengerti artinya, tetapi kita berniat mengamalkan sunnah Nabi, maka insya Allah kita masih lumayan, masih mendapat pahala kesunahan, masih mendapat pahala itba, mutaba'ah, masih mendapat pahala mengikuti apa yang Rasul ucapkan. Tetapi jangan harap isinya tadi itu karena tidak keluar dari hati, ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah permohonan, komunikasi kepada Allah. Itu di dalam Al-Quran dinyatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Janganlah kalian dekati sholat ketika kalian mabuk. Sukara itu orang yang tidak sadar karena mabuk. Hatta ta'lamuna, hingga kalian memahami ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau orang mabuk, dalam hal ini esensi larangannya bukan terutama karena mabuk itu jelas najis, ya, tetapi dalam ayat yang kita sampaikan tadi itu urgensi dari sholat yang tidak mabuk adalah agar apa yang diucap itu diketahui isinya. Ini mengisyaratkan satu perintah buat kita Bapak-Bapak sekalian, bahwasanya kalau sholat itu harus tahu, harus paham dengan yang kita ucapkan. Kalau kita sholat tidak ngerti apa yang kita ucapkan itu, jangan-jangan kita masuk dalam larangan tadi itu. Seperti orang mabuk, ngomong tetapi tidak ngerti, tidak tahu apa yang diomongin, sekedar sholat, sekedar omong. Maka di dalam berdoa, sholat itu termasuk, sholat itu adalah doa loh. Sholat itu doa, memuji Allah dan berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, memuji kepada Allah, dan nasta'in, berdoa, memohon kepada Allah, mohon perlindungan. Ini wajib tahu artinya. Sekalian ya, ini merembet ke masalah sholat karena kita
membicarakan masalah permohonan atau doa. Nah, ini perintahnya jelas, kalau sholat bahkan tidak boleh sholat kalau gitu ya, hatta ta'lamuna, jangan sholat kalau tidak ngerti artinya. Nah, begitu kayaknya ya. Karena apa? Baru sholatlah hatta ta'lamuna ma taqulun. Ya, hingga kapan? Hingga boleh sholat itu hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan mabuk pasti, orang mabuk pasti tidak tahu apa yang diomongin. Orang mabuk gitu ya. Ini mudah-mudahan kita yang belum tahu sisi-sisi bacaan sholat tertentu, kadang tahu Fatihahnya, kadang tidak tahu waktu iktidal, Sami Allahu liman hamidah, kadang tidak tahu artinya itu. Kemudian waktu sujud subhana rabbiyal a'la, kalau yang pakai itu. Ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli, pakai itu semua harus diketahui artinya. Karena kalau tidak diketahui artinya, yang pasti satu, hati kita tidak sambung ke Allah. Yang kedua, jangan-jangan kita masuk ke dalam larangan yang tadi itu, seperti orang mabuk tadi itu. Karena apa bedanya orang mabuk yang tidak tahu arti yang diucapkan dengan orang yang tidak mabuk tapi juga tidak tahu apa yang diucap? Padahal inti dari larangannya adalah itu, hatta ta'lamuna ma taqulun. Jangan sholat kalau kau mabuk hingga kalian paham, hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan.